Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili program studi manajemen rekayasa ingin melaporkan mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul pembuatan dan penerapan alat pengering andaliman guna meningkatkan produktivitas produk turunan andaliman studi kasus Taman Eden 100. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Institut Teknologi Dell yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah dukungan dari pihak Taman Eden 100, yaitu Bapak Marandus, Ibu Selvi, Pak Hembri, dan semua yang terlibat yang memberikan masukan dalam uji coba alat ini sehingga bisa bermanfaat bagi UKM Taman Eden 100. Adapun tim kami ini adalah saya sendiri, yaitu Benedikta Siboro, yang melakukan studi banding, perancangan, dan pengujian terhadap alat pengering andaliman. Yang kedua adalah Bapak Rizal Sinaga MT, yang juga turut andil dalam melakukan studi banding, pengumpulan data, dan melakukan simulasi terhadap contoh alat yang ada di Universitas Sumatera Utara. Dan yang ketiga adalah Bapak Devi Simanjuntak, MBA, selaku tim dari Andaliman juga yang bertugas untuk melakukan pengumpulan data serta melakukan pelatihan terhadap penerapan alat pengering andaliman yang sudah dibuat. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa kami tertarik untuk mengangkat topik ini. Yang pertama adalah bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dari 10 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Pada tahun 2015, ditetapkan juga bahwa Danau Toba itu menjadi salah satu destinasi wisata prioritas yang diharapkan memberikan peranan penting bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja, adanya pemerataan kesempatan berusaha, dan mendorong pemerataan pembangunan baik wilayah maupun nasional serta memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara. Yang kedua, bahwa ada salah satu UMKM yaitu Taman Eden 100 yang merupakan salah satu objek ekowisata yang ada di kawasan Danau Toba. Taman Eden ini sedang membina UMKM yang ada di sekitarnya untuk menghasilkan produk oleh-oleh khas. Misalnya bumbu arsik instan, kemudian andaliman kering, andaliman bubuk, dan lain-lain. Andaliman itu sendiri adalah tanaman rempah khas Sumatera Utara, tanaman endemik yang umumnya digunakan oleh warga Sumatera Utara sebagai bumbu masakan tradisional suku Batak. Yang saya bilang tadi bahwa andaliman bisa digunakan sebagai bumbu masak pada saat ikan mas arsik, yaitu masakan gula ikan mas tanpa santan, atau nasi lembur atau saksang, yang merupakan makanan khas dari Sumatera Utara. Di area lokasi Taman Eden 100 juga ditanam pohon andaliman dalam rangka meningkatkan eksistensi buah andaliman. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh petani andaliman, di mana seringkali terjadi yang namanya fluktuasi harga yang tidak terkendali. Buah andaliman itu sendiri tidak dapat bertahan lama dan kurang dari seminggu akan mengalami perubahan warna dan akibatnya akan mengalami perubahan harga. Harga andaliman sekitar rata-rata sekitar 40.000 sampai 500.000 pada masa tertentu. Taman Eden mencari cara agar buah andaliman itu memiliki masa simpan yang lama namun memiliki harga jual yang stabil. Dalam proses pembuatan produk turunan dari buah andaliman dikeringkan dalam 2 metode, yaitu menggunakan sistem alami, menggunakan panas matahari selama 2 hari, dan menggunakan oven selama 10 jam. Pengeringan menggunakan panas matahari memiliki kelemahan menurut pemiliknya, yaitu Pak Marandus, di mana metode ini menyebabkan rasa ketir andaliman berkurang lebih banyak dibandingkan apabila dikeringkan menggunakan oven. Namun, apabila menggunakan oven, pekerja harus mengganti-ganti posisi andaliman karena panas ovennya tidak merata. Nah, dari latar belakang inilah kami mengangkat untuk membuat yang namanya alat pengering andaliman yang sesuai dengan keinginan dari UMKM Taman Eden 100 ini.
Berangkat dari permasalahan yang ada, maka solusi yang dibutuhkan bagi UMKM Taman Eden 100 adalah alat pengering dengan kapasitas yang lebih besar dari sebelumnya dan memiliki kondisi panas yang merata, sehingga waktu pengeringan lebih cepat dan jumlah andaliman yang dikeringkan lebih banyak. Hal yang kedua dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah buatnya publikasi terkait dengan penerapan alat pengering andaliman bagi kebutuhan masyarakat. Inilah tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kelompok kami. Inilah foto-foto dokumentasi kegiatan kami pada saat pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah kami melakukan kunjungan ke Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Sumatera Utara, dan berjumpa dengan Bapak Insinyur Terip Karo Karo MS untuk menanyakan secara langsung terkait tentang model-model alat pengering yang dimiliki dan meminta izin untuk menggunakan mensimulasikan kepada bahan baku andaliman dengan model-model waktu pengeringan yang sudah ditentukan. Setelah kami mendapat izin dari Pak Insinyur Terip Karo Karo untuk menggunakan salah satu alat pengering mereka, yaitu alat pengering berkapasitas 6 kg dengan bahan bakar adalah listrik, maka kami melakukan simulasi untuk menguji kadar air dari andaliman dalam waktu beberapa jam. Kegiatan selanjutnya dalam rangkaian studi banding adalah kami melakukan focus group discussion kepada pihak UMKM Taman Eden 100. Mereka sangat antusias melihat kami ingin membuat alat pengering andaliman dengan memberikan masukan-masukan yang menurut kami sangat berarti buat kami melakukan perancangan alat pengering andaliman. Kegiatan selanjutnya dalam serangkaian pengabdian kepada masyarakat ini adalah pembuatan alat pengering. Pembuatan alat pengering ini kami lakukan di bengkel Ngadio, yaitu di area Pematang Siantar yang merupakan salah satu bengkel yang membuat alat-alat pertanian berhubungan yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Adapun tahapan dari pembuatan alat pengering ini adalah yang pertama membuat pondasi alat pengering dan area tunggu pemanas dengan menggunakan besi holo. Yang kedua adalah membuat rangka bodi alat pengering, kemudian pembuatan dan pemasangan cover atas alat pengering, kemudian pembuatan rak-rak pengering. Selanjutnya adalah pemasangan alat pengukur suhu, blower, dan kelengkapan pengunci alat pengering. Inilah alat pengering kami. Alat pengering ini terdiri dari 4 komponen utama. Satu adalah ruang pengering. Ruang pengering berukuran panjang kali lebar kali tingginya adalah 800 kali 900 kali 1650 mm. Ketebalan plat untuk ruang pengering ini adalah 1,2 mm, sedangkan plat stainless bagian luarnya adalah setebal 1 mm. Yang kedua adalah pemanas. Pemanas yang digunakan adalah bahan bakar gas LPG 3 kg. Panas masuk melalui pelat dalam ruang pengering dan akan membuat andaliman lebih kering digunakan. Yang ketiga adalah rak pengering. Rak pengeringnya adalah rak pengering yang berukuran 500 x 500 x 1500 mm dengan tingkatan jumlahnya sebanyak 5 tingkatan. Jarak antar sumber panas masing-masing tingkatan adalah 15 cm. Rak pengering ini dibuat dan dirakit menggunakan baut dan mur. Rak tersebut berbentuk jaring atau mesh dengan kerapatan 80 mesh. Yang keempat adalah alat pengering ini menggunakan termokopel yang berfungsi untuk mengukur besarnya suhu pada ruang pengering andaliman. Temperatur akan disesuaikan dengan suhu yang diperlukan untuk mengeringkan andaliman. Kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya adalah melakukan uji coba terhadap alat pengering. Uji coba alat pengering ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama, kami melakukan uji coba dengan menggunakan bahan baku singkong. Hasilnya adalah alat pengering ini dapat digunakan untuk tipe produk tersebut dengan waktu pengeringan yang cukup singkat dan temperatur yang cukup stabil. Yang kedua, alat pengering dipapar dengan menggunakan bahan baku andaliman dengan waktu pengeringan selama 7 jam dan suhu maksimum 55 derajat serta kapasitas yang ada adalah sebanyak 9 kg. Selama 7 jam proses pengeringan,
Alat pengering mampu menurunkan kadar air hingga 17%. Namun, masih terdapat ketidakrataan terhadap bahan andaliman itu sendiri. Yang ketiga adalah kami melakukan uji coba ulang dengan menaikkan suhu dari 55 derajat hingga ke 65 atau 70 derajat dengan kapasitas sebanyak 6 kg. Dari pengujian yang ketiga ini didapat bahwa pada jam kelima hingga jam keenam kadar air dari bahan andaliman ini berkisar hingga 15% dengan kondisi andaliman sudah kering merata. Akhir dari kegiatan ini adalah serah terima alat pengering kepada pengguna, yaitu UMKM Taman Eden 100. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Wakil Rektor 3 saat itu, yaitu Bapak Bambang, dan Dekan Fakultas Teknologi Industri yang juga melibatkan dosen program studi S1 Manajemen Rekayasa. Demikian laporan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019 dari tim kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.